Batasan, kekurangan, dipenuhi oleh Roh-Mu untuk kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, lebih daripada itu kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami lemah, rapuh, tidak berdaya tanpa Engkau. We are nothing without you, Lord Jesus. Namun pada saat kami datang dan memohon anugerah Tuhan, anugerah-Mu lebih dari cukup untuk menjangkau kami, memulihkan hidup kami, untuk kami boleh memberkati banyak orang, khususnya gereja tempat kami melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon urapan dan kuat kuasa daripada Tuhan memenuhi setiap kami, khususnya hamba yang menguraikan kebenaran firman Tuhan, agar hamba dapat menyampaikan dengan benar, tepat, jelas, dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat. Dan nama-Mu yang dimuliakan, ditinggikan, dan kami semua boleh menjadi anak-anak yang serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik? Kita jumpa lagi ya Bapak Ibu, kalau masih ingat saya. Saya 15 tahun yang lalu melayani di sini selama 1 tahun. Jadi mahasiswa praktik, dan anugerah Tuhan yang besar, saya boleh berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Saya kembali ke rumah nih namanya. Ya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, All Older Brother. Ini memang merujuk kepada anak sulung, atau Yesus sebagai anak sulung, satu-satunya anak Allah yang Tuhan utus, Allah Bapa utus ke tengah-tengah kita. Bapak Ibu, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Kita akan membuka saja di dalam Keluaran pasal yang ke-12, Bapak Ibu. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-29 hingga ayat 42. Nanti kita akan melihat lebih dalam. Namun Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk fokus juga di dalam Kolose ya. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 saya sudah siapkan di slide ya. Mari kita bacakan khususnya Kolose pasal yang pertama ayat 15. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang dicipta. Kita sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang dicipta. Bapak Ibu, tidak terasa putra saya yang pertama sudah 11 tahun Bapak Ibu. Putra saya yang kedua 10 tahun. Berjalannya waktu, kami doa, rasanya tambah 1 putri, kalau Tuhan izinkan bolehlah. Ya, kita berdoa, dan beberapa bulan yang lalu, ya hampir 1 tahun yang lalu, itu khususnya bulan Oktober, ya kami tidak tahu ada kabar. Saya lihat saya tidak tahu, istri saya kabari, wah sepertinya saya hamil, begitu loh Bapak Ibu. Jadi kita cek di dokter, ternyata puji Tuhan, istri saya bilang ini saya hamil ini. Kalau tes saya hamil, saya bilang tidak mungkin, kamu bercanda. Sudah seperti drama di dalam film, di dalam Alkitab aja ya. Abraham tidak yakin bahwa Sarah hamil ya. Kemudian berjalannya waktu beberapa bulan, sekitar 4 bulan, saya tanya kepada istri, ini kan anak kita sudah 2. Kalau seandainya kamu hamil bayi kembar 2, mau ndak 1 itu kita kasih ke Cece? Karena Cece saya sudah 15 tahun menikah, belum punya anak sama sekali. Apa? Dia kaget gitu. Hah? Tidak mungkin, dia bilang. Mau 3 kembar pun saya tidak mungkin kasih.
Ya, saya bilang, kok kamu egois? Dia bilang, enggak lah. Ya. Nah, lalu setelah itu dia tanya ke saya, kalau 2 kembar berarti kan total 4. Mau enggak dikasih? Saya bilang, saya enggak mau juga. Loh, kenapa kamu tanya saya? Katanya gitu. Ya Bapak Ibu, saya punya alasan mirip dengan istri bahwa anak itu kita diberikan oleh Tuhan dan tanggung jawab. Biar lagi berapapun tetap adalah anak kita. Tidak pernah ada mantan anak. Ya, anak kita adalah anak kita. Kita pasti sayang luar biasa. Apalagi ditunggu sekian lama baru ada. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya 4 anak saja saya tidak mau. 1 pun diberi kepada saudara kandung saya. Apalagi kalau kita lihat di dalam ayat ini yang tidak asing bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga, jadi kasih yang besar dari Allah itu sehingga dia mengurniakan anaknya yang kedua, bukan anaknya yang tunggal. Kalau tunggal itu berarti 1. Nah, anak tunggal itu ada apa dengan anak tunggal? Anak tunggal itu artinya adalah khususnya ini merujuk kepada anak sulung, Bapak Ibu. Kalau tunggal sudah pasti sulung. Kalau sulung belum tentu tunggal. Nah, ini anak satu-satunya Yesus yang dimaksud adalah anak tunggal dan anak sulung. Tapi Allah karena kasihnya yang begitu besar, dia memberikan kepada dunia ini. Bukannya untuk datang, hadir, kemudian diposting di Instagram, terkenal, kemudian selesai. Bukan. Banyak followers, bukan itu. Tapi Allah datang ke dunia melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari anak tunggal saja, ayat ini sebenarnya kontradiksi bagi orang-orang yang belum percaya. Karena mereka mengatakan Allah kok punya anak, Allah kok beranak. Apalagi mereka mengatakan bagaimana mungkin anak Allah jadi Allah. Anak Allah sekaligus Allah. Itu tidak mungkin. Maka saya pernah bertemu dengan seorang yang tidak percaya pada Kristus. Dia berargumentasi begini. Tidak mungkin anak Allah adalah Allah. Saya bilang, kenapa tidak mungkin? Dia bilang gini sama saya. Kalau anak presiden, itu presiden atau bukan? Saya bilang bukan. Kalau anak bupati, itu bupati atau bukan? Saya bilang bukan. Kalau anak gubernur, itu gubernur atau bukan? Saya bilang bukan juga. Ya berarti tidak mungkin anak Allah adalah Allah. Lalu saya bilang kepada dia, saya bilang boleh saya tanya. Kalau anak monyet, itu monyet atau bukan? Dia tidak jawab. Saya bilang jawab. Dia bilang iya monyet. Anak kuda itu kuda atau bukan? Dia bilang kuda. Ya, kalau anak monyet adalah monyet, anak kuda adalah kuda. Apalagi anak Allah bisa saja jadi Allah. Dan dia juga Allah bisa berubah atas kuasanya menjadi manusia. Gelar anak manusia. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini lebih detail. Saya akan menjelaskan betapa pentingnya perbandingan antara anak sulung Mesir dan juga anak sulung Allah. Anak sulung Mesir itu Bapak Ibu mati karena murka Allah. Bapak Ibu kalau lihat baik-baik di dalam Keluaran, ada 10 tulai yang Allah berikan kepada orang Mesir. Dari air menjadi darah, kemudian Bapak Ibu bayangkan ya, saya lihat itu sampai di tulah belalang. Belalang itu memenuhi seluruh tanah di Mesir, sampai orang Mesir itu tidak melihat tanah itu.
Lalu muncul lagi nyamuk dimanapun. Mereka buka kamar mandi, nyamuk. Buka lemari, nyamuk. Di mana-mana ada nyamuk. Kemudian sampai di titik tulah ke-9, itu ada kegelapan. Saya baca baik-baik. Itu kegelapan bukan 1 hari atau bukan 1 jam. Itu 3 hari orang diam di tempat, tidak bisa kemana-mana. Gelap gulita. Dan sampai puncaknya Bapak Ibu, anak sulung itu dibunuh. Nah menariknya, orang-orang Israel pada saat itu, apakah tinggal di tengah-tengah orang Mesir atau tidak Bapak Ibu? Sehingga mereka tidak kena tulah. Orang Israel waktu itu tinggal masih di dalam kawasan Mesir atau tidak? Halo? Masih. Mereka tinggal di Goshen. Harusnya kalau anak sulung yang dibunuh di seluruh rumah orang Mesir, anak orang Israel juga dibunuh dong. Caranya ajaib. Jadi setiap rumah orang-orang Israel itu pasti ada korban anak domba yang dibunuh. Korban darah itu akan ditandai di pintu. Jadi kalau malaikat maut lewat setiap pintu di Mesir, itu kalau lihat ada dilewati, ada darah, tanda darah, berarti ini orang rumahnya orang Israel, tidak dibunuh. Tapi kalau tidak ada tanda pasti dibunuh. Sebegitu kerennya Allah mengkoordinir semuanya dengan begitu baik. Nah Bapak Ibu, mereka mati karena murka dari Allah. Tetapi kalau anak sulung Allah terbalik, kebalikan. Yesus mati untuk menyelamatkan kita manusia. Nah Bapak Ibu, kalau dari tampilan ini, anak sulung Mesir mati karena murka Allah. Anak sulung Israel tidak mati karena belas kasihan Allah. Tapi anak sulung Allah itu mati untuk menyelamatkan manusia. Kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Anak sulung Mesir ini taat karena hukuman. Mereka sudah melewati berbagai macam tulah. Sehingga mereka ketakutan luar biasa. Firaun mempersilahkan, kalian boleh pergi. Dia bilang kepada Musa, bolehlah kalian pergi sudah. Kami sudah ketakutan luar biasa. Akhirnya mereka diperbolehkan pergi. Jadi mereka ini taat sebenarnya dibarengi dengan ketakutan. Sehingga mereka memperbolehkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Kemudian Bapak Ibu, sedangkan anak sulung Allah, Yesus Kristus, dia taat karena kasih. Jelas sekali Yesus taat itu karena dia mengasihi kita. Ya Bapak Ibu, dia datang untuk mencari kita, orang-orang yang hina ini, sampai dia taat, tergantung di kayu salib dan mati demi kita. Dia taat karena dasarnya adalah dia mengasihi kita. Anak-anak di rumah, Bapak Ibu, kalau saya katakan stop game, Senin sampai Jumat stop game. Mereka masih main game enggak Bapak Ibu? Masih curi-curi kesempatan main game. Ya. Tapi kalau umpama saya sudah suara lebih naik sedikit, do agak tinggi sedikit, mereka sudah takut. Nah, mereka takut karena takut dihukum. Nah, orang Mesir itu juga takut karena dihukum. Tapi satu kali saya bilang begini, nak, saya bilang ke anak yang kedua, kamu sayang papa enggak? Enggak. Kaget saya, kok bisa enggak sayang papa? Loh kenapa? Karena papa tidak memberi apa yang saya mau. Oh berarti papa ini baik dan sayang kalau papa memberi apa yang kamu mau. Berarti ini kamu nih mengasihi papa karena bersyarat dong. Kalau papa tidak bisa memberi, berarti kamu tidak sayang. Kadang-kadang juga kita seperti itu. Tuhan tidak memberi apa yang kita mau, kita ngambek sama Tuhan. Kok Tuhan begini? Padahal Tuhan tahu yang terbaik. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika dia pulang sekolah. Dia siapin, tiba-tiba dia bilang gini, papa mau minum air enggak? Loh, dia baik sekali. Saya bilang,
Ya bolehlah air es diantarin. Lalu papa mau apa? Papa mau pijet. Saya pijet ya papa ya. Dia pijet. Saya bilang, kok kamu baik sekali? Kamu sayang papa ya? Dia bilang, aku sayang papa. Setelah dia pijet, dia bilang begini, papa boleh main game enggak abis ini? Saya bilang, enggak. Oh kalau begitu, oh thank you ya pak. Dia sudah pergi, dia enggak pijet lagi bapak ibu. Nah ini yang saya bilang, ini kasih itu harus tanpa syarat, unconditional of love. Kasih yang dilakukan oleh Yesus adalah kasih tanpa syarat, tanpa dilihat keadaan dan keberadaan diri kita, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh anak sulung Allah, yaitu Yesus. Yang berikutnya, sudah pasti berdosa. Semua orang berdosa. Roma 3:23 jelas, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga mereka dihukum. Sedangkan anak sulung Allah tidak berdosa, tidak terbukti berdosa, tapi dihukum. Bapak Ibu, orang-orang yang masuk penjara itu bisa ada dua kategori. Bersalah dan tidak bersalah. Kita biasa dihukum, konsekuensi dasarnya adalah karena kita melakukan kesalahan. Tapi Yesus Kristus dihukum tergantung di kayu salib sampai mati, dihina luar biasa, walaupun tidak melakukan dosa. Dan Alkitab bahkan seluruh atau sepanjang sejarah dunia ini tidak pernah bisa membuktikan bahwa Yesus itu berdosa, termasuk Pilatus pada saat itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berikutnya tidak bangkit dari kematian. Sudah pasti. Tidak pernah Alkitab mencatat anak sulung yang mati diratapi oleh Firaun, diratapi oleh bangsa Mesir semuanya. Kemudian diizinkan untuk mereka bangkit, tidak ada. Bangkit dari kematian tidak ada. Tapi anak sulung Allah bangkit dari kematian. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita fokus lagi kepada hal ini. Yang pertama Bapak Ibu, anak sulung itu yang dimaksudkan di sini adalah Yesus. Sebelum kita melihat anak sulung yang dimaksudkan oleh Yesus kepada Yesus, merujuk kepada Yesus ini, kita lihat anak sulung di dalam konteks bangsa Israel selalu mendapatkan warisan 2 kali banyaknya. Tetapi Yesus itu tidak perlu mendapatkan warisan apapun sebagai anak sulung, karena dia ahli waris. Kemudian kalau anak sulung itu pasti mewarisi kegagahan ayahnya. Yesus tidak perlu itu. Yesus tidak perlu mewarisi kegagahan bapa, tidak perlu. Karena dia dan bapa adalah sama. Equal, setara, seimbang. Ya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu. Kemudian harus ditaati oleh saudara yang lain, Bapak Ibu. Yesus ini menjadi contoh bagi kita. Maka Paulus pernah mengatakan, ikutilah teladanku. Sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jadi Paulus tidak pernah mengatakan kepada Timotius, kepada murid-murid dari Paulus mengatakan, ikutilah teladanku saja karena aku paling baik. Enggak, Paulus mengatakan ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Berarti secara tidak langsung kamu kalau mau ikuti role model hidupmu harus berpadaran pada gaya hidup dari Kristus. Kemudian anak sulung itu mempunyai hak menjadi raja menggantikan ayahnya. Yesus itu raja damai, tidak perlu untuk gelar ini. Nah Bapak Ibu, lebih daripada itu semua, anak sulung yang dimaksudkan adalah Yesus ini, merujuk kepada Yesus ini, dia melakukan redemption, penebusan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun yang ada di dunia ini. Penebusan Kristus itu jelas di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 21. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah
meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam lagi konsep atau 3 konsep Kristus sebagai yang sulung. Yang pertama dan lebih utama itu digelarkan kepada Kristus. Ya, Bapak Ibu. Dia kenapa disebut yang pertama dan yang lebih utama? Nah, Bapak Ibu, di dalam konteks Alkitab kita melihat bahwa gelar ini tidak pernah diberikan kepada siapapun. Kristus ini yang pertama dan utama, artinya dia yang sulung, dia yang pertama, dan tidak ada orang yang lebih pertama lagi daripada Yesus. Karena dia adalah Alfa, dia adalah awal. Tidak ada lagi yang lebih cikal bakal daripada Kristus. Dan kalau dia sudah awal, berarti tidak ada yang menyebabkan dia. Dia yang paling pertama sudah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh lebih detail. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan bunyi bilang apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oknum yang pertama di situ siapa? Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada oknum yang lain. Nah, ini menjadi dasar utama untuk kita memahami seluruh bagian Alkitab, bahwa oknum yang pertama kali muncul itu hanya Allah. Pada mulanya Allah. Dia sebagai creator. Pertama mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita, siapa yang mengadakan Allah? Allah dicipta oleh siapa? Kalau kita ditanya begitu, kita jawab apa? Allah dicipta oleh siapa? Siapa yang mengadakan Allah? Halo? Kita akan jawab begini, Allah itu tidak dicipta karena dia pencipta. Oh, sudah jelas. Mana buktinya? Nah, Bapak Ibu, kita bisa jawab begini. Allah itu adalah kausa prima. Apa itu kausa prima? Penyebab utama. Allah itu kausa non kausa. Penyebab utama yang tidak disebabkan. Kalau sudah penyebab utama, berarti tidak akan mungkin lagi disebabkan oleh oknum manapun. Dia sudah yang pertama dan utama sudah. Dan pertama kali Allah hadir itu Allah mempunyai tujuan jelas. Dia menciptakan manusia. Dia menciptakan dunia ini. Jadi jelas ya, Allah itu pertama sudah ada. Kemudian Allah bukan hanya hadir di awal mula dari hidup manusia, dalam firman yang tercatat ini. Tapi Allah juga hadir di sepanjang hidup kita. Di pertengahan hidup kita dia ada. Mana buktinya? Bapak Ibu, kalau lihat baik-baik, Mazmur pasal 118 itu adalah Mazmur yang letaknya, pasal yang letaknya paling tengah dari seluruh Alkitab, Bapak Ibu. Sebelum Mazmur 118, itu ada Mazmur berapa? 117. Mazmur 117 adalah pasal yang ayatnya, isi ayatnya paling sedikit di seluruh Alkitab. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? Terpendek. Berapa jumlah ayatnya? Hanya 2. Mazmur setelah Mazmur 118 itu Mazmur 119. Jumlah ayat di dalam Mazmur 119 itu jumlahnya paling banyak di seluruh Alkitab, Bapak Ibu. Jumlahnya ada berapa ayat di situ? Baca tidak selesai-selesai. Sampai mata tertutup tidak selesai-selesai. 176 ayat. Ya. 117 ada 2 ayat. 119 ada 176 ayat.
Sebelum Mazmur 118 ada 594 pasal. Setelah Mazmur 118 ada 594 pasal Bapak Ibu. 594 tambah 594 totalnya berapa? 1188. 1188. Mazmur 118 ayat yang ke-8 itu adalah ayat senter di seluruh Alkitab. Yang isinya adalah lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ada oknum siapa di situ yang utama? Ada Tuhan. Bapak Ibu, di awal ada Tuhan, di tengah-tengah ada Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Di ending terakhir Bapak Ibu, seluruh ayat Alkitab kita, Wahyu pasal 22 ayat 21 dikatakan apa di situ Bapak Ibu? Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ada oknum siapa lagi di situ? Yesus. Awal, tengah, akhir. Dia yang utama, ini yang sulung, hadir di dalam perjalanan kehidupan kita. Begitu rinci, begitu baik, begitu detail, begitu indah. Dan selalu memberikan kenyamanan bagi setiap kita orang-orang yang percaya Bapak Ibu. Walaupun ikut Yesus itu pikul salib. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bukan saja yang pertama dan lebih utama, tetapi kebangkitan orang mati itu bergantung pada Kristus. Bapak Ibu, kita sudah lihat tadi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21 dikatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kebangkitan orang mati, orang-orang itu tidak akan mungkin nanti bangkit kalau Yesus yang kita sembah itu hanya sekedar mati lalu tidak bangkit. Karena Yesus mengatakan, I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah Bapak Ibu, kita lihat ya beberapa hal supaya kita lebih jelas berkaitan dengan kebangkitan. Di dalam Alkitab ada 7 realita kebangkitan orang mati. Yang pertama Bapak Ibu, itu di dalam perjanjian lama, Elia itu membangkitkan anak perempuan janda di Sarfat. Ada satu lagi di dalam perjanjian lama, siapa itu? Yang menggantikan Elia? Ya, Elisa juga membangkitkan orang mati. Elisa itu membangkitkan anak perempuan Sunam. Ada 2 di dalam perjanjian lama, ada 2 di dalam perjanjian baru. Rasul terkenal, siapa itu? Petrus. Petrus bangkitkan Dorcas atau Tabita. Ada satu lagi rasul yang jago juga. Dia pernah sapu tangannya orang sentuh pasti sembuh. Rasul yang terkenal, dia bangkitkan orang. Dia lagi khotbah. Ya, saking lama khotbahnya, orang ngantuk. Orang itu lagi nonton dia khotbah. Dia jatuh dari atas ke bawah, mati orangnya. Lalu Rasul itu datang, dia bangkitkan orang. Hidup Eutikus. Siapa itu? Rasul Paulus. Lalu sisanya 3 siapa? Sisa 3-nya itu Yesus. Kita lihat ya, Yesus itu membangkitkan anak perempuan Jairus, kemudian membangkitkan janda di Nain. Ada satu lagi yang guru sekolah minggu tidak mungkin bisa lupa, sudah mati 4 hari kemudian dibangkitkan, Lazarus. Ya, ini spektakuler. Nah Bapak Ibu, saya mau tanya nih, apa bedanya Elia, Elisa, Petrus, Paulus dengan Yesus Kristus pada saat membangkitkan
orang mati. Kan Yesus mengatakan, I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak pernah ada orang yang mengatakan begitu, hanya Yesus. Lalu pertanyaan saya, apa bedanya Petrus, Paulus, Elisa, Elia dengan Yesus pada saat membangkitkan? Bukan bicara kuantitas ya. Bukan bicara kuantitas, kalau Yesus kan 3. Mereka kan masing-masing satu. Apa bedanya Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Nanti ada yang bisa jawab, tukar dengan saya. Saya tinggal di Pastori, nanti yang bisa jawab itu ganti tinggal di hotel ya. Nggak apa Bapak Ibu. Apa bedanya? Bedanya begini. Waktu Paulus, Petrus, Elia, Elisa, mereka membangkitkan orang yang mati. Pakai kuasanya siapa? Mereka bukan pakai kuasanya mereka. Bukan mereka yang hebat. Pendeta-pendeta itu khotbah kemudian ada melakukan penyembuhan, itu bukan kuasa mereka tuh. Mereka memakai kuasa daripada Tuhan. Petrus, Paulus, Elia, Elisa. Tapi Yesus memakai kuasa dari mana? Memakai kuasa dari dirinya sendiri. Itu bedanya. Jadi jelas sekali, kebangkitan yang lain termasuk kita nanti dibangkitkan, itu bergantung penuh pada kebangkitan Yesus Kristus. Karena dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kalau orang tidak percaya dan menangkap secara literal, pasti mereka bingung. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat konsep berikutnya Bapak Ibu. Konsep yang terakhir. Kristus adalah korban yang sempurna. Iya, tidak ada cacat celah. Bapak Ibu kalau lihat baik-baik di dalam perjanjian lama, setiap setahun sekali ada korban anak domba yang dibunuh untuk memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah Paskah pertama. Paskah di dalam perjanjian baru itu adalah korban anak domba Allah, Yesus Kristus, yang sekali tergantung di kayu salib, mati bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Makanya dikatakan dia adalah korban anak Allah yang sungguh-sungguh sempurna. Tidak diulang-ulang lagi. Nah Bapak Ibu, kalau Yesus adalah kebangkitan dan hidup, Yesus juga mengatakan, I'm the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya pada saat seseorang sungguh-sungguh percaya pada Kristus, dia sudah menjadi bagian di dalam Firdaus. Nah Bapak Ibu, Tuhan bukan saja sebagai penyelamat, tapi dia juga sebagai penolong di dalam hidup kita. Buktinya mana? Ayat yang sering kali kita gunakan ya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Saya bacakan bagi kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, di situ ada tangan apa di situ? Aku akan memegang engkau dengan, saya masuk sini masih boleh. Tangan kanan. Tangan kanan siapa? Allah. Saya mau tanya, Allah punya tangan atau tidak? Kok bisa? Allah punya telinga? Allah punya mata? Enggak. Allah itu roh. Tapi Alkitab selalu mencatat, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah kaki Allah. Allah punya kaki atau tidak? Allah tidak bisa dilihat kok. Nah bagaimana kita menjawab ini?
Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang namanya bahasa antropomorfis. Antrop itu adalah manusia, morfis adalah bentuk. Jadi bahasa antropomorfis adalah bahasa manusia untuk menggambarkan siapa itu Allah. Makanya di dalam Alkitab ada yang namanya Allah mendengar, tangan Allah bekerja, mata Tuhan melihat. Nah saya mau tanya ini dikatakan tangan kanan Allah, gambaran antropomorfis. Sekarang tangan kanan Allah memegang tangan kita yang mana? Kan tangan pegang tangan dong. Masa kalau kita jalan dengan pasangan kita, tangan pegang kaki begini, jalan. Tidak mungkin kan Bapak Ibu? Tangan kanan Allah pegang tangan kanan atau tangan kiri kita. Halo? Yang tangan kanan ada? Kalau tangan kanan, boleh saya minta tolong singer yang tadi maju ke depan. Siapa? Koko siapa namanya? Oke. Budi ya? Oke. Ini permisi. Kalau tangan kanan Allah ini pegang tangan kiri atau tangan kanan kita? Tadi ada yang menjawab tangan kanan. Kita voting dulu sedikit aja, Bapak Ibu, biar lebih cepat dan lebih jelas. Tangan kanan, angkat tangan. Enggak ada. Tangan kiri, hampir semua. Oke. Kalau sekarang tangan kiri kan begini, sorry ya. Jalanlah sudah. Iya dong. Kan tangan kanan lucu lah. Nah, kita lihat. Allah itu memegang tangan kita yang sebelah mana? Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Kok lucu? Bagaimana caranya? Saya baca baik-baik referensi demi referensi ya. Allah itu memegang tangan kanan kita dengan cara begini. Ayo nak, jalan. Kamu tidak perlu takut. Aku melindungi engkau sepenuhnya. Tinggal jalan. Jadi Allah itu kan omnipresent, dimanapun dia ada. Dia di depan, belakang, tapi kalau dia begini, itu rasanya nyaman. Silakan duduk. Terima kasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Allah bukan saja penyelamat, bukan saja pencipta, tapi dia ada di sepanjang hidup kita untuk menjangkau dan selalu menyertai hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, gembok itu tidak pernah dicipta tanpa kunci, benar? Selalu ada kuncinya. Artinya masalah itu pasti ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Masalah terbesar di dalam hidup ini adalah manusia jatuh di dalam dosa. Dan itu diselesaikan oleh Allah kita, anak sulung Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ini anak saya. Yang saya mau ceritakan yaitu yang pertama ini. Yaitu yang Edgar, yang anak sulung. Kami pulang pelayanan, pada saat itu saya bilang gini, rasanya kaos kaki anak-anak sudah kira-kira 4 tahun yang lalu, 4-5 tahun. Sudah agak sesak ya. Mari kita pergi ke toko, masuk di mall, kita lihat kaos kaki ya. Waktu lihat anak-anak masih kecil, waktu lihat kaos kaki saya bilang kepada istri, saya bilang gini, kamu bantu lihat-lihat ya anak-anak ini. Kadang-kadang mereka tuh kan lari sana sini, tak bisa dijangkau begitu. Jadi saya juga bilang, kamu berdua don't go anywhere, stay with me. Selalu jangan kemana-mana ya. Ya Bapak. Selang beberapa menit saya baru lihat baju, judulnya cari kaos kaki. Saya lihat baju juga Bapak Ibu. Ya, istri juga lagi cari kaos kaki apa. Saya lihat tiba-tiba anak saya yang sulung ini tidak ada Bapak Ibu. Nah, saya santai-santai aja, kan paling lari-lari di situ. Berjalannya waktu tambah, wih tidak ada. Sudah 15 menit, 10, 20 menit,
Keliling itu tidak ada. Kan namanya anak masih sangat kecil begini. Itu baju-baju kan lebih tinggi begini. Jadi kita kalau lihat begini hanya lihat baju. Cari-cari. Sudah 30 menit lagi. Berlalu, cari-cari tidak ketemu. Untung kan di dalam matahari Bapak Ibu. Jadi saya kasih tahu istri saya, kamu tidak sadar. Anakmu tidak ada. Ayo kita cari. Oh kita cari-cari. Hampir 1 jam. Tidak ketemu di dalam satu matahari itu Bapak Ibu. Jadi di dalam mall itu kan ada matahari. Ya, matahari itu cukup besar. Cari-cari tidak ketemu. Lalu saya bilang gini, kita harus keluar dari matahari ini. Siapa tahu dia keluar dari matahari. Sebelumnya saya keluar itu saya tanya dulu kepada SPG yang, Mbak lihat enggak anak seusia kira-kira 3, 4, 5 tahun begitu, pakai baju batik, kemeja batik. Oh tadi dia main di sini. Lalu di mana anaknya? Dia keluar. Wah dia keluar dari ini Bapak Ibu. Keluar dari matahari. Matang. Saya kasih tahu istri saya, tambah lagi sudah 1 jam lebih ini. Saya bilang tenang aja. Kita keluar, tapi nanti kita akan di sini ya. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Ya. Saya cari, saya hubungi security. Saya bilang tolong lihat CCTV ada anak saya enggak. Dia ciri-cirinya begini, saya tunjukin foto. Mereka juga cari. Jadi security cari. Istri saya juga cari. Sudah cari enggak ketemu. Saya bilang gini, kalau kamu rasa bahwa anak ini bisa naik eskalator, ya, kau naik di atas, saya turun ke bawah. Baru saya gendong yang kecil lagi. Wah, saya sudah mau amsyong, jalan kiri kanan capek jalan. Sudah begitu, saya bilang, tapi terakhir kita harus kumpul di sini. Jangan bingung, sudah 2 jam kita cari enggak ketemu. Security cari juga enggak ketemu. Anak ini kemana? Saya pergi ke Haspapis, ada dekat store situ. Ada lihat enggak anak? Ada di sini katanya. Saya lihat, oh enggak ada. Oh tadi main di sini. Loh kemana? Lalu saya cari. Tiba-tiba ada muncul ibu. Ibunya datang dengan napas terengah-engah. Ditanya, cari anak ya? Anak hilang ya? Saya bilang, iya, lihat ya. Dia bilang, anak saya juga hilang katanya. Aduh, saya bilang, iya Bu, tunggu ya. Kita cari sama-sama masing-masing anaknya ya. Jadi cari. Cari Bapak Ibu. Saya dengar ada bunyi handphone. Saya ambil telepon, istri saya yang telepon. Dia bilang, aku sudah dapat Koko. Kita biasa panggil anak yang pertama Koko. Di mana? Dia bilang tunggu di situ. Bapak Ibu dia turun. Tahu kan mama-mama? Anak itu sudah mulai sedikit air mata keluar, turun ke bawah gituan. Mamanya bilang, anak ini kamu tahu di mana? Bilang sama saya. Orang Makassar lagi kan? Sorry ya. Kan sudah bayangkan logatnya dan sebagainya kan? Kamu tahu di mana anak ini? Saya bilang saya enggak tahu. Anak itu kita di lantai 2, anak itu naik di lantai 4 di time zone Bapak Ibu. Mamanya datang dia lagi nonton orang main itu. Tanpa kartu pun dia lagi main. Mamanya lihat, aduh anakku di sini kita lagi susah payah, dia santai-santai di sini 2 jam. Nah Bapak Ibu akhirnya dikasih tahu, dia sudah ketakutan aneh. Dia takut bukan takut hilang, dia takut mamanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita sama seperti anak sulung saya. Santai-santai kita lari di hadapan Tuhan. Tapi anak sulung Allah itu sedang mencari kita, melihat mau menjangkau kita. Karena dia mengasihi kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa manusia yang terhebat yang pernah hidup di muka bumi ini Bapak Ibu? Manusia yang terhebat pernah hidup di muka bumi ini, dia tidak mempunyai pelayan, tapi orang memanggil dia Tuhan. Dia tidak mempunyai gelar, tapi orang memanggil dia guru. Dia tidak mempunyai obat, tapi orang memanggil dia penyembuh. Dia tidak mempunyai tentara, namun para penguasa takut kepadanya. Dia tidak pernah mengklaim wilayah apapun, tapi orang-orang memanggil dia raja. Dia tidak memenangkan pertempuran militer Bapak Ibu, tapi
Dia menaklukkan dunia. Dia mengalahkan semua musuhnya, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Bapak Ibu, dia tidak melakukan kejahatan. Namun mereka menyalibkan dia. Dia dikuburkan di sebuah makam. Namun Bapak Ibu, dia masih hidup sampai sekarang. Namanya Yesus, anak sulung Allah yang mengasihi kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tidak bisa membalas akan kebaikan-Mu. Mahakarya yang Engkau lakukan di dalam hidup kami, penebusan yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami, membuat kami terpesona dan membuat kami sulit untuk berpaling dari hadapan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar itu mengalahkan semua dosa kami dan menjamin hidup yang kekal ya Tuhan. Tolonglah setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini. Sekali kami sudah berjumpa dengan Engkau, kami terus ingin berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kami membaca firman Tuhan. Setiap hari kami bertumbuh di dalam Engkau. Setiap hari kami menghadapi hidup bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau menciptakan kami. Bahkan Engkau menyertai kami ya Tuhan. Sertai pelayanan kehidupan keluarga anak-anak-Mu di tempat ini. Dan biarlah semua aktivitas yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Satu-satunya penyelamat hidup kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Kiranya firman itu sungguh meneguhkan setiap kita, menguatkan